Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam jumpa lagi dengan saya, Anggra Septaditya Putra, sebagai host di Setah Lampung Channel. Baik, di sini kami bersama Bapak Teguh. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak Teguh? Sehat-sehat. Terima kasih. Baik, sebelum ke pertanyaan Pak, kita di sini kan ada beberapa episode ya Pak. Ini episode yang luar biasa. Kita mengundang dari bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Ya. Sebelum menanyakan ke pertanyaan Pak, gimana kesibukan hari ini Pak? Ya, kesibukan saat ini sesuai dengan program dan kalender akademik, sedang dalam suasana penerimaan mahasiswa baru. Dan juga ada aktivitas perkuliahan di semester pendek. Itu saja. Iya, jadi mungkin sibuk ya Pak ya, karena ini mau penerimaan mahasiswa baru, jadi rutinitas biasa. Rutinitas biasa. Ya. Oke, sebelum ke pertanyaan juga, ini perkenalan dulu mungkin Bapak dulu. Oke, baik. Pemirsa Setah Channel, perkenalkan nama saya Teguh Samyadi, asli orang Jawa, berasal dari Pringsewu, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Menjabat sejak era Bapak Suyono SHG MSI, menjadi Ketua Setah Lampung. Namun sebelumnya saya juga menjabat sebagai Kaprodi PAH selama 1 periode. Hanya itu sementara ini. Ya, berarti sangat banyak ya Pak. Sebelum menjadi Wakil 3, jadi Kaprodi juga pernah. Nah, saya mau tanya Pak, pengalaman organisasi Bapak selain dari kampus Setah itu sendiri di mana saja? Ya, untuk organisasi di luar aktivitas di kampus Setah Lampung, saya sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita Kabupaten Pringsewu. Kemudian pernah menjadi Ketua Yayasan Widya Cita Dharma, di mana yayasan itu menaungi 2 institusi, yaitu PAUD Gayatri dan Pasraman Widya Dharma yang ada di Kecamatan Sukoharjo. Selain itu, saya juga menjabat Wakil Ketua 4 bidang keagamaan di Parisada Kabupaten Pringsewu. Iya. Nah, itu saja kegiatan saya. Jadi sangat banyak ya Pak aktivitas Bapak. Selain di kampus juga Bapak punya kegiatan sebagai Ketua LPDG tingkat kabupaten, dan juga ada beberapa pasraman ya Pak. Ya. Nah, saya ingin bertanya, mungkin juga teman-teman di luar sana bertanya, sebenarnya seberapa penting organisasi itu Pak? Ya, begini Mas Anggra, bahwa organisasi itu adalah suatu bentuk kelompok ya yang mewadahi kerjasama. Organisasi itu bagian dari manajemen yang ada di lingkungan kerja, baik di instansi perusahaan ataupun di organisasi kemasyarakatan. Organisasi ini adalah menjadi wadah bagi tujuan beberapa kelompok ya yang ingin mencapai goal atau tujuan yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, diperlukan kerjasama. Di situ intinya organisasi adalah bentuk kerjasama. Ya. Kerjasama ini di dalamnya terjadi aktivitas ya. Aktivitas itu mendukung administrasi suatu organisasi. Nah, aktivitas itu berupa perencanaan atau planning, ada aktivitasnya, activating, ada organizing di situ, bagaimana menciptakan organisasi itu agar teratur, ya, berkesinambungan kerjasamanya, dan di situ juga ada controlling, yaitu suatu supervisi agar tujuan organisasi itu tercapai.
Ya, tentunya POAC ya Pak. Ya. Jadi planning, organizing, evaluating dan evaluating, controlling ya. Itu memang menjadi dasar dalam sebuah organisasi ya tentunya untuk menjaga agar sustainable ya, berkelanjutan seperti itu. Kemudian pandangan Bapak terhadap organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus kita tercinta itu ada berapa Pak? Kemudian seperti apa sih, apa saja Pak pandangannya? Sesuai dengan tupoksi sebagai Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni, tupoksi Waket 3 adalah satu, pembinaan organisasi kemahasiswaan, yang kedua adalah membina kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, yang ketiga adalah memberikan layanan kepada mahasiswa, layanan berupa beasiswa, yang keempat adalah menjembatani alumni dengan Lembaga Setara Lampung agar alumni dapat berkontribusi kerjasama. Kemudian yang kelima adalah kerjasama dengan pihak luar Setara Lampung, ya, baik instansi swasta maupun pemerintah. Nah, organisasi kemahasiswaan yang ada di Setara Lampung itu ada dua struktur, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau kita merujuk pada struktur pemerintahan kan ada eksekutif dan ada legislatifnya. Eksekutif di sinilah dari BEM, kan dari namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM adalah organisasi yang menjalankan fungsi kemahasiswaan di situ. Karena mahasiswa kan harus memiliki kegiatan atau aktivitas. Disinilah wadahnya BEM. Kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa itu berisi wakil-wakil tiap angkatan dan wakil-wakil program studi. Nah, DPM di sini adalah berfungsi mengawasi jalannya kegiatan organisasi yang dikelola oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di Setara Lampung Mandiri berdiri sebagai institusi Sekolah Tinggi Agama Hindu dari 2007. Nah, dari 2007 itulah awalnya berdirinya BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sebelumnya memang kita 2003 kita menginduk di Stah Dharma Nusantara Jakarta. Di sini organisasi UKM namanya, kan ada cabang dari Jakarta. Nah, unit kegiatan mahasiswa Stah Dharma Nusantara Kampus Lampung. Nah, itu bibit dari organisasi ini. Sedangkan kenapa organisasi kemahasiswaan di Setara Lampung diperlukan? Ini kalau merujuk di sejarah kan, mahasiswa itu merupakan tulang punggung dari kegiatan pergerakan sejarah di Indonesia. Dari tahun 1908 itu ada organisasi Budi Utomo yang diinisiasi oleh mahasiswa. Jadi Budi Utomo adalah organisasi gerakan pertama yang di Indonesia itu yang secara modern tertata manajemennya. Itu diinisiasi oleh mahasiswa. Mahasiswa sebagai tulang punggung pergerakan yang menjalankan sejarah di Indonesia itu sampai saat ini masih berlangsung. Jadi tidak ada putus-putusnya. Kan mahasiswa itu sebagai agent of change, pembaharu, ya. Juga sebagai iron stock, ya, dia harus bermental baja, menyuarakan apa-apa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat. Jadi mahasiswa sebagai pendobrak. Banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan yang jadi idola mahasiswa seperti Dr. Sutomo jelas ya, itu merupakan pimpin pergerakan, dan puncaknya pergerakan mahasiswa Indonesia pada masa penjajahan itu ketika tercetusnya Sumpah Pemuda. Itu kan semua diinisiasi dan dimotori oleh mahasiswa. Dan sampai
gerakan-gerakan politik ya yang dikendarai dikendalikan oleh mahasiswa. Ketika zaman Orde Lama ada seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, itu menyuarakan bahaya komunisme, akhirnya menumbangkan era Orde Lama. Terus ketika Orde Baru berlangsung pun mahasiswa tetap mengawal gerakan aktivitas pemerintahan. Ketika zaman Pak Soeharto, itu seperti peristiwa Malari 15 Januari 1974 itu dimotori Pak Arief Budiman, itu menyuarakan ketidakpuasan masyarakat atas terjadinya KKN. Itu terjadi di era Pak Soeharto waktu Orde Baru. Ya. Puncaknya pada era pra-reformasi pada tahun 1998 ketika mahasiswa dari berbagai kesatuan itu menduduki gedung DPR di Senayan. Nah, itu puncak dari gerakan mahasiswa. Sebenarnya cita-cita mahasiswa di Indonesia dulu adalah mereformasi, menata kembali tata pemerintahan di Indonesia waktu itu. Tapi ternyata ya belum selesai. Ya. Reformasi kita masih banyak ditunggangi oleh aktivitas politik yang hanya mementingkan sebagian kelompok. Ya, kepentingan ya Pak. Seperti, ya. Jadi tetap mahasiswa tidak boleh berputus asa kan dalam pergerakannya, terutama lingkup kecil di kampus Tah Lampung. Mahasiswa itu beraktivitas itu ada kriteria mahasiswa yang sekiranya harus dipupuk ya dalam berorganisasi juga sebagai bekal ya. Pertama, berpikir kritis. Mahasiswa sebagai seorang yang terpelajar di atas kan mahasiswa, maha itu paling di atas, siswa itu pelajar. Jadi mahasiswa itu sebagai sesuatu yang paling tinggi, sebagai siswa yang paling tinggi di perguruan tinggi, itu harus menyesuaikan diri dalam dunia akademik. Berpikir kritis di sini bukan berarti harus protes, harus memberikan opini yang mungkin menuntut ya, tetapi berpikir kritis di sini juga harus memberikan inovasi, memberikan jalan keluar. Bagaimana menanggapi permasalahannya, baik di intern kampus maupun di luar kampus. Jadi tadi agent of change ya Pak? Ya, agent of change, agen pembaruan dan perubahan. Maka dituntut untuk kritis di sini, ya kan? Critical thinking ya. Ya, terus mandiri juga mahasiswa itu harus mandiri. Karena namanya mahasiswa di atas pelajar ibaratnya kan. Jadi harus mampu memanage waktunya. Kapan dia belajar, kapan mengerjakan tugas yang dibebankan oleh dosen-dosen di dunia akademik itu, dan kapan juga harus berorganisasi. Mandiri dalam hal ini adalah kemampuan menyesuaikan diri juga dan memanage waktu yang didapatkan gitu. Kemudian mahasiswa juga dituntut untuk mampu berkomunikasi. Mahasiswa tidak boleh introvert, nggak boleh mengurung diri, nggak boleh berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Tapi di organisasi BEM Tah Lampung itulah diajarkan bagaimana berkomunikasi, mengeluarkan ide-idenya berupa narasi atau opini yang akan dikancah bersama untuk kemajuan organisasi. Oke. Kemudian kreatif, tidak boleh stagnan mahasiswa itu, harus kreatif. Berpikir kreatif di sini adalah tentang organisasi, bagaimana organisasi BEM Tah Lampung sebagai jembatan institusi perguruan tinggi Tah Lampung dengan masyarakat. Kemudian tugas mahasiswa di dunia akademik adalah ya juga penelitian. Pada semester awal mungkin dosen memberikan tugas-tugas berupa makalah ya. Itu adalah awal dari cara mahasiswa untuk melakukan penelitian. Karena penelitian di sini berguna untuk mengembangkan olah pikir mahasiswa dalam menelaah permasalahan dan dicarikan jalan keluar. Kan itu dengan teori-teori sudah didapatkan
di buku-buku atau yang disarankan oleh dosen-dosen. Kemudian kepercayaan diri, self confident. Mahasiswa harus punya kepercayaan diri ya. Percaya diri dalam hal ini bukan berarti over ya Pak? Ya, over confidence ya. Confident, terlalu percaya diri, tetapi bagaimana ya kita menghadapi masyarakat, bagaimana kita menghadapi institusi, ya harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai akademis istilahnya. Kemudian mahasiswa, yang pentingnya sebagai mahasiswa adalah mahasiswa itu pemimpin masa depan. Karena bibit-bibit generasi yang di Indonesia itu adalah mahasiswa sebagai orang yang berintelektual ya, mampu beradaptasi lah ibaratnya. Mahasiswa itu harus beradaptasi dengan segala perkembangan zaman yang ada. Saat ini kan mahasiswa dihitung sebagai generasi Z ya. Generasi Z, ya. Generasi Z yang banyak dinina-bubukkan oleh teknologi. Segala sesuatunya mudah diakses ya, dalam hitungan detik ya. Nah, ini beda dengan mahasiswa masa lalu ya, yang segala sesuatu harus dicari dengan susah payah, dengan berpeluh keringat. Dan ini yang jadi masalah. Kadang-kadang orang mengeluh bahwa generasi Z ini orangnya tidak setia begitu ibaratnya ya. Selalu berubah pikiran. Berubah. Tidak memiliki ketetapan hati, tidak memiliki keyakinan. Nah, inilah stigma ini harus dirubah. Iya, benar. Di dunia akademisnya hilang ya. Kan pertama harus berpikir kritis, mandiri, kreatif, kepercayaan dirinya juga ya. Kemudian peduli kepada lingkungan. Ini kepedulian inilah yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Karena situasi di masyarakat ini selalu berubah-ubah. Kadang positif, kadang negatif. Disinilah peran mahasiswa mencoba membuka wawasan masyarakat di lingkungannya ya, dan juga beradaptasi mahasiswa itu dengan kebetulan itu, sehingga mahasiswa mampu menjadi jembatan lah antara institusi dan masyarakat lingkungan. Demikian, Pak. Menarik ya Pak, karena tadi pembahasan tentang pemuda, saya juga teringat Bung Karno ketika mendeklarasikan kemerdekaan kan juga diculik sama pemuda ya Pak. Ya, betul. Ya, kemudian ada slogan berikan aku 10 pemuda maka akan kegoncangan dunia. Jadi itu kan memang dari dulu pemimpin memang pemuda ini agen of change gitu ya. Kemudian tadi membahas tentang Gen Z ya Pak. Saya tertarik, memang Gen Z ini cenderung berubah-berubah dan daya juangnya lemah ya. Saya menyadari itu kan. Kalau saya kan masih di milenial ya Pak. Generasi 80 sekian sampai 94 95 itu generasi milenial. Kemudian selanjutnya generasi Z. Memang menarik karena cenderung berbeda, penanganannya berbeda, pola didiknya juga berbeda, lingkungan juga berbeda. Eranya sekarang juga teknologi dan sebagainya. Butuh strategi khusus untuk mendidik orang-orang atau generasi Gen Z ini. Tapi saya juga punya keyakinan kalau kita tepat cara mendidiknya, mereka juga luar biasa. Karena di satu sisi mereka dari kecil sudah tahu teknologi. Ya, betul. Itu akan cepat sekali dia merespon berbagai hal yang ada di sekitar gitu sebetulnya itu Pak. Ya. Itu menarik ya. Ya, pastinya. Selanjutnya Pak, ini penjelasan tadi mengenai PMB ya, pendirian mahasiswa baru. Saya ingin tahu, mungkin teman-teman juga ingin tahu sebenarnya seperti apa alur PMB yang ada di Star Lampung ini. PMB, pendirian mahasiswa baru Star Lampung, itu ada dua cara ya. Pertama, bisa mendaftarkan diri langsung, datang ke kampus Star Lampung. Ya. Jadi calon mahasiswa baru itu ya dari daerah-daerah, silakanlah ke Star Lampung, melihat kampus Star Lampung seperti apa. Nah, sambil membawa berkas kelengkapan pendaftaran mahasiswa seperti fotokopi ijazah,
atau SKL kalau yang belum menerima ijazah, kemudian membawa juga fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP kalau ada, dan di kampus Lampung datang mengisi formulir atau form yang telah disediakan oleh petugas penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua adalah dengan pendaftaran online. Ini sudah ada, silakan nanti bisa dicari di web Lampung ya, alamatnya. Gitu. Kemudian selain bisa datang secara langsung, sistem pembelajarannya kita ada online dan hibrid, dan juga offline. Nah, jika mahasiswa Lampung ingin belajar secara offline, ya, dan sebagai mahasiswa reguler, itu perkuliahan kita sistem dari Senin sampai Jumat. Nah, sedangkan yang non reguler itu khusus untuk karyawan atau yang mungkin domisilinya jauh dari Lampung, seperti dari Sumatera Barat, Padang ya, dari Bengkulu atau Sumatera Selatan, khususnya yang sudah menjadi guru atau beraktivitas sebagai pemangku dan lain sebagainya, yang mungkin kesibukannya tidak bisa ditinggalkan, bisa mendaftar sebagai mahasiswa non reguler. Ini perkuliahannya online, dilaksanakan Sabtu dan Minggu. Nah, tapi sebaiknya sih selain online ya, sekali-kali datang ke kampus, dirundingkan dengan dosen pemberi mata kuliah, kira-kira akan pertemuan hari apa, disepakati gitu, agar tahu kondisi kampus Lampung. Demikian. Ya, artinya sekali-kali ya ke kampus, lihat kondisi ke kampus untuk melihat kondisi sama dosennya. Artinya sangat apa ya, tidak ribet ya Pak. Di zaman sekarang saya rasa kuliah itu ya cukup di rumah sebenarnya. Di rumah aja, santai. Ini ada pakai data, ada wifi gitu ya Pak. Atau kita di sela-sela aktivitas bekerja, kita nggak masalah melakukan pekerjaan. Iya, makanya artinya dipermudah di teknologi dan sebagainya. Tadi udah jelasin ada reguler dan reguler. Kemudian kalau misalkan nih Pak udah masuk nih mahasiswanya, terus ada beasiswa nggak sih Pak? Ya, sebagai wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan, di sini ada layanan kemahasiswaan. Layanan ini berupa beasiswa. Di kampus Lampung ada 2 sistem beasiswa, yaitu beasiswa kartu KIP, ya, KIP kuliah, kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini bisa didapatkan dengan syarat mahasiswa dari SMA sudah memiliki KIP pelajar. Nah, kita akan teruskan menjadi KIP kuliah. Selain itu, cara mengakses KIP kuliah juga kalau misalnya di keluarga mahasiswa itu ada mengikuti program PKH, program Keluarga Harapan. Itu jika keluarga dari mahasiswa bersangkutan memiliki kartu PKH, itu bisa dikonversikan menjadi kartu KIP kuliah. Nah, yang beasiswa berikutnya adalah beasiswa prestasi akademik. Beasiswa prestasi akademik bisa didapatkan mahasiswa jika memenuhi standar kriteria nilai akademik ya. Itu IPK-nya disyaratkan 3,00. Kalau di bawah itu tidak bisa meraih beasiswa prestasi akademik, itu didapatkan setahun sekali. Itu beasiswanya bisa didapat. Baik, jadi ada 2 kategori. Yang pertama itu KIP atau PKH, yang kedua prestasi ya Pak. Oke, mungkin sudah jelas mengenai PAMB. Kemudian untuk kerjasama Pak. Kerjasama dan alumni. Nah, untuk kerjasama sudah di mana saja sih Pak? Kira-kira? Untuk tingkat institusi Lampung, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada masyarakat ya. Di sini ada lembaga agama Hindu, lembaga tertinggi itu Parisade. Nah, kita sudah melakukan kerjasama berupa Memorandum of Understanding itu dengan Parisade, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten di seluruh provinsi Lampung. Selain itu, kita juga mengadakan MOU dengan perguruan tinggi lainnya, baik yang sama keagamaan agama Hindunya maupun
dengan perguruan tinggi lainnya seperti dengan Unhi, Denpasar, dengan Palangkaraya, Tampung Penyang, dan perguruan tinggi lainnya yang keagamaan. Kemudian juga kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya yang bukan non keagamaan, misalnya dengan UIN, Raden Intan, kemudian dengan STIAB Jinara kita, dan sekarang sedang dirintis dengan STI Gentiaras. Nah, selain itu kita juga kerjasama dengan Poltekkes Bandar Lampung, kita sudah menandatangani MOU. Dan selain itu pendidikan, kita juga dengan swasta, seperti dengan pembibitan Siger Mas di Lampung Timur, kemudian dengan Kampung Jukung, Labuan Jukung, Vietnam, Kampung Vietnam ya, restoran Jukung, dan beberapa instansi swasta lainnya untuk pengembangan pendidikan dan kewirausahaan mahasiswa swasta Lampung. Karena sebagai mahasiswa mahasiswa swasta Lampung juga dibekali dengan kemampuan untuk berwirausaha, entertain gitu ibaratnya. Bahkan dirintis selagi mahasiswa lah ibaratnya, kalau bisa menjadi wirausaha gitu. Oke, saya rasa kerjasama udah banyak ya Pak, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terakhir Pak, pesan untuk mahasiswa. Ada beberapa pesan di sini. Sebagai mahasiswa kan, sebagai institusi akademik, mahasiswa diharuskan ya ibaratnya kalau bisa mengadvokasi pendidikan ya, mengadvokasi kebijakan pendidikan di luar pemerintah ya. Pemerintah kan mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung atmosfer pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Nah, itulah mahasiswa menjadi advokasi, memberikan semacam saran, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan itu untuk pada akhirnya nanti bisa ditemukan formula yang tepat bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia sesungguhnya. Kemudian mahasiswa harus juga menjadi pendidik di dalam komunitasnya. Mahasiswa kan sebagai seorang intelektual memiliki kemampuan bernalar ya, berpikir kritis lebih dari komunitas yang ada. Makanya mahasiswa dituntut mampu menjadi pendidik, baik diri sendiri maupun dalam komunitasnya. Kemudian mahasiswa juga melakukan penelitian yang berdampak di masyarakat ya. Penelitian yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga mahasiswa mampulah ibaratnya dengan penelitiannya menjadi mahasiswa yang peduli juga dengan lingkungannya. Dan mahasiswa juga harus mampu mengimplementasikan ya teori-teori dan apapun yang didapatkan dari dunia pendidikan, dunia perkuliahan dalam bentuk praktik-praktik di tengah masyarakat. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mahasiswa kan calon pemimpin masa depan ya. Dalam berorganisasi di BEM atau di DPM sebagai bibit lah ibaratnya, agar mampu menjadi pemimpin, baik pemimpin diri sendiri maupun nantinya mudah-mudahan akan menjadi pemimpin organisasi atau apapun di masa depan. Itu aja pesannya. Baik, sangat luar biasa perbincangan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh atas kedatangan di podcast kami. Sekian podcast yang bisa kami berikan. Jangan lupa masih ada waktu untuk daftar di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Let's join. Ya. Baik, kita akhiri dengan doa Paramasanti. Om Santi 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 Om.